Orang Kristen, orang percaya yang percaya kepada Tuhan, harus kita semakin beriman. Amin. Amin. Hidup orang percaya harus semakin beriman. Artinya apa? Kesulitan di masa sukar, kesukaran yang terjadi dalam hidup kita, itu harus membuat kita semakin beriman. Katakan amin. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian, sahabatku sekalian. Kita kembali berjumpa dalam ibadah kita, dalam ibadah Miracle Morning pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Salim Manggultama. Dan kiranya saudara diberkati pada pagi hari ini, menikmati firman Tuhan dan hadirat Tuhan yang akan membawa saudara kepada satu kemuliaan di dalam Tuhan Yesus. Mari persiapkan hatimu. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan sebentar sebelum engkau diberkati dengan firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa dan rohmu pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan satu pujian kepada Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Mari sama-sama kita akan pujian. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Oh haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya. Biarlah ini menjadi komitmen dalam hidup kami ya Bapa, bahwa yang terutama dalam hidup kami hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih buat pada pagi hari ini. Kalau boleh Engkau percayakan hamba-Mu kembali berdiri untuk melayani firman Tuhan dalam ibadah pagi Miracle Morning. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang mengurapi hamba-Mu ini. Dan kiranya juga Engkau mengurapi seluruh sahabat-sahabat Miracle Morning yang mendengarkan tayangan ini, yang menyaksikan tayangan ini, sehingga mereka diberkati oleh firman Tuhan. Jiwa mereka kembali disegarkan, roh mereka kembali disegarkan, dan mereka kembali memiliki semangat baru di dalam Tuhan. Kami rindu Bapa, urapan Roh Kudus mulai hadir dalam acara ini. Dan kami rindu dimanapun seluruh sahabat kami menyaksikan ibadah ini, kiranya mereka diberkati dan mereka dikuatkan. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku terkasih sekalian, pada pagi hari ini saya rindu kita semua diberkati oleh firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya baca buat kita sekalian. Bapak saudara sekalian, dengar baik. Kalau kau punya Alkitab di dalam tanganmu, di handphonemu, kau boleh buka 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Elia dan janda Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Saya beri tema bagi saudaraku sekalian, sahabatku sekalian, ya, hidup orang percaya di masa yang sukar. Sikap hidup kita sebagai orang Kristen di masa pandemi. Bapak terkasih, kita boleh belajar dari firman Tuhan ini. Kita disuruh Tuhan melihat satu situasi sikap seorang janda di masa sukar hidupnya. Kita disuruh belajar dari sikap seorang janda di masa sukar kehidupan pada masa itu, di mana pada masa itu terjadi sebuah kemarau panjang, bahkan sampai hampir-hampir kelaparan pun terjadi. Tapi satu hal kita melihat satu sikap luar biasa dari seorang janda yang hebat di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mempercayakan janda ini untuk boleh memberkati Elia. Dalam firman Tuhan dikatakan pada ayat ke-7, firman Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke Sarfat, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara kasih, Anda boleh membayangkan seorang janda yang kita tahu setelah membacanya, dia bukan janda kaya, tapi janda yang sangat miskin, janda yang penuh dengan kekurangan yang sangat banyak. Tapi Tuhan katakan, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara kasih, kita melihat ada banyak kita terkadang dikala kita sedang susah, pikiran kita pun ikut susah. Dan dikala kita sudah mulai susah dalam hidup,
kita seringkali tidak berani untuk melakukan sesuatu tindakan besar di mata Tuhan. Bapak terkasih, hari ini kita belajar dari seorang janda ini. Hidup kita di masa sukar, hidup kita sebagai orang Kristen di masa yang sulit, bagaimanakah sikap hidup kita sebenarnya? Hal yang pertama sampaikan kepada saudara hari ini, Bapak terkasih, yang pertama sekali yang perlu kita lakukan, yang perlu kita harus dalami, yang perlu sikap kita yang harus kita lakukan di masa-masa sukar, kesulitan hidup adalah apa? Yang pertama adalah orang Kristen, orang percaya yang percaya kepada Tuhan, harus kita semakin beriman. Amin. Amin. Hidup orang percaya harus semakin beriman. Artinya apa? Kesulitan di masa sukar, kesukaran yang terjadi dalam hidup kita, itu harus membuat kita semakin beriman. Katakan amin. Saudara kasih katakan kepada saudara, janda tadi mengalami kesulitan yang sangat besar. Ternyata firman Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, janda tadi ternyata sudah berada di titik keputusasaan, sudah berada di titik yang sangat nol. Dia tidak lagi punya harta apapun, selain dia hanya punya minyak sedikit dan segenggam tepung. Anda bayangkan, hanya memiliki segenggam tepung. Hanya itu yang dia punya. Dan dia berkata kembali pada ayat yang ke-12, dia berkata apa? Aku akan pulang ke rumah dan mengolah tepung yang segenggam itu. Habis kami kuolah dan kumakan untuk anakku dan aku akan mati. Kenapa? Karena dia tidak punya apa-apa. Dia sedang hampir terpuruk, sedang hampir jatuh, bahkan sudah berada di bawah titik nol. Tapi saya mau katakan kepada saudara, waktu dikala Elia mengingatkan dia, lakukanlah, maka minyakmu dan tepung tak akan habis-habisnya. Dibutuhkan sebuah iman, dibutuhkan sebuah keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan yang besar kalau kau sedang dalam kesukaran besar. Amin. Hari ini penting bagi kita. Kita tahu bersama kesukaran kita dalam dunia ini hari-hari sekarang. Kesulitan besar terjadi bukan hanya di bangsa kita, di dunia. Bahkan setiap pribadi kita mungkin sebagian besar ada yang mengalami kesulitan. Bahkan ada perusahaan mungkin yang sedang bangkrut, perusahaan mungkin yang sedang menurun bahkan sampai pada titik nol. Mungkin engkau sedang mengalami masalah ekonomi oleh karena situasi yang sulit-sulit sekarang ini. Tapi satu hal yang perlu kau perhatikan, saudaraku, sahabatku sekalian, tantangan yang sedang kita hadapi hari ini, itu harus membuat engkau semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Itu harus membuat engkau semakin yakin kepada Tuhan Yesus. Janda tadi tidak punya apa-apa, tapi imannya diuji. Firman Tuhan Elia berkata kepadanya, buatlah tepung, olahlah untukku, buat untukku, lalu buat untuk engkau dan anak. Dia berani beriman di tengah kesulitan. Harus kita semakin beriman. Beriman percaya kepada Yesus Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan umat-umatnya. Jangan kita berpikir kesulitan itu akan menenggelamkanmu. Sebenarnya kesulitan itu adalah untuk membuat engkau semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Ya. Karena dalam kitab Yakobus berkata apa? Justru orang-orang yang dalam pencobaan itu, ya, Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata apa? Justru orang-orang yang dalam pencobaan itu harus berbahagia. Mengapa dikatakan berbahagia? Dan apabila ia sudah tahan uji. Saudara kasih, ini penting kita pahami. Betapa pentingnya ternyata sebuah kesukaran hidup yang kita alami bukanlah sebenarnya untuk menenggelamkan hidupmu, tapi sebenarnya untuk membuat engkau harus semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan yakinlah, dikala engkau semakin percaya kepada Tuhan itu, semakin percaya kepada firman Tuhan itu, Tuhan tidak akan membuat engkau hancur, tapi Tuhan akan membuat engkau semakin bangkit. Tuhan akan membuat engkau naik. Hari ini penting yang pertama saya mau katakan kepada saudara. Dikala engkau sedang mengalami kesukaran hidup, pandemik hidup,
kita harus semakin percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan semakin mundur dan ketakutan. Bukan semakin lemah dan lemah dan lemah. Bukan semakin terpuruk dan tidak punya pengharapan. Tapi justru dikala sedang pandemik membuat engkau sukar, membuat engkau sedang kesulitan, justru engkau harus semakin naik dan semakin percaya, menaruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus itu. Karena kita tahu Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, takkan pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Ada amin? Yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan kepada saudara, apakah sikap seorang yang percaya di masa sukar? Yang kedua adalah sikap seorang yang percaya di masa sukar itu apa? Jangan takut untuk menabur di masa sukar. Amin. Jangan pernah takut untuk menabur. Jangan pernah takut untuk memberi di masa sukar. Jangan pernah takut menabur di masa sukar. Bapak terkasih, janda ini pun sempat berpikir kerdil dalam hatinya, sempat berpikir kerdil dalam hidupnya. Dia berkata apa? Waktu Elia meminta kepada janda tadi, pertama dia minta air, mungkin gampang dia beri air. Tetapi waktu dia berkata, berilah aku sepotong roti bagiku. Tapi janda itu berkata apa? Aku tidak punya roti seperti yang kau minta. Aku hanya punya segenggam tepung. Kalau kau baca Alkitab tadi, dia berkata apa? Tepung yang segenggam itu dia olah dulu, satu dia berikan khusus kepada Elia. Kemudian dia pulang lagi sisa dari olahan yang pertama tadi, dia olah lagi. Bayangin, ibarat tepung segenggam dibagi dua. Satu diolah untuk Elia, satu setengah genggam lagi diolah untuk 2 orang. Anda bayangkan, apakah kenyang orang makan demikian? Apakah kenyang orang makan 2 ketul roti saja yang kecil-kecil? Tak akan mungkin kenyang. Tetapi dikala janda ini berani untuk menabur di masa sukar, berani dia menabur di masa sulit, berani dia melakukan satu firman Tuhan yang besar dalam masa hidupnya. Sempat dia berpikir, tak akan mungkin kalau aku hanya punya segenggam tepung, itu pun kalau aku olah, aku makan mati, tak punya apa-apa. Hanya itulah pengharapan terakhir. Hanya itulah satu-satunya yang dia miliki. Kalau aku makan, aku akan mati setelah itu. Tetapi dia berubah. Dia tidak punya pemikiran yang kerdil. Orang percaya jangan kerdil berpikir, dikala sulit aku memberi, semakin aku miskin. No. Firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur 126 berkata apa? Orang yang menabur mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bayangkan, itu firman Tuhan yang luar biasa. Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata akan kembali pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Sama seperti janda ini. Dia hanya menabur tepung setengah dari genggaman yang dia miliki kepada Elia. Tidak akan membuat hidupnya mati, justru membuat hidupnya panjang, justru membuat hidupnya semakin diberkati. Tepungnya tidak pernah berhenti, minyaknya tidak pernah berhenti, dan tidak pernah habis-habisnya. Kalau kita berani menabur di masa sukar, memberi di masa sukar, percayalah, itu tak akan pernah membuat engkau menjadi orang yang paling miskin, dan itu tak akan membuat engkau menjadi miskin. Justru dikala engkau berani menabur di masa sukar, engkau menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Apalagi kalau kau menabur di masa sukar dan berani melakukan itu, saya percaya genaplah firman Tuhan bagimu dan bagi kita yang percaya kepada itu. Haleluya. Saya perpanjang lagi firman Tuhan bagi saudara sekalian. Pesan Tuhan bagi kita hari ini, 2 hal penting yang harus kita lakukan di masa sukar. Hiduplah semakin percaya, hiduplah semakin beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah ragu untuk menabur di masa-masa engkau sedang sulit. Karena justru letak berkatmu adalah dikala kita sedang sulit, kita menabur. Itulah letak berkat terbesar yang kita miliki, yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan tidak bodoh menyuruh janda yang tidak punya apa-apa untuk menabur, memberi. Tidak bodoh, justru dia lakukan itu karena dia ingin memberkati janda itu. Bukan Tuhan tidak
punya orang lain, bukan Tuhan tidak punya segudang stok untuk menolong seorang Elia. Tapi mengapa hanya seorang janda yang tidak punya apa-apa? Karena janda itu Tuhan ingin berkati. Dia berani menabur di masa sukar. Dan Tuhan pun ingin kita demikian, berani menabur di masa sulit. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum saya berdoa buat saudara, sebelum saya berdoa buat engkau, sahabat-sahabatku sekalian, mari sama-sama kita angkat pujian, kita mengucap syukur dari Tuhan. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku inginkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Oh, katakan ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih kembali kita katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Akal-Mu sungguh panjang dan luas. Terima kasih ya Bapa, sungguh besar kuasa-Mu yang hebat itu. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-umat-Mu yang menyaksikan firman-Mu ini, yang menyaksikan tayangan-Mu ini. Apabila mereka sedang lemah, Engkau menguatkan, meneguhkan iman mereka. Kalau mereka sedang berjualan pada pagi hari, bekerja pada pagi hari ini,
Tuhan menyertai, memberkati setiap apa yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Kalau mereka sedang dalam perjalanan menuju ke pekerjaan, Tuhan menyertai langkah kaki mereka menuju ke pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati sekalian seluruh umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apabila mereka yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Dan bila mereka boleh semakin percaya pada Yesus, bahwa Yesus itu sanggup menolong mereka di tengah-tengah kesulitan itu. Asal mereka semakin percaya, teguh dengan iman mereka kepada Yesus Kristus. Berkati mereka yang sedang sakit, sembuhkanlah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk anak-anak muda. Kami rindu anak-anak muda, umat-umat-Mu Tuhan. Jangan sampai mereka kehilangan arah di masa-masa muda mereka. Tapi dalam mereka di masa muda mereka menjadi orang-orang muda yang semakin hari semakin cinta Yesus, semakin cinta dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Kiranya sepanjang hari ini dalam aktivitas kehidupan kami, Engkau menyertai langkah dan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara melalui firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus mulai akan melanjutkan firman-Mu ini di seluruh hati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi semua.